disebut Puputan Bayu, karena inilah perang habis-habisan kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa melawan koalisi VOC Belanda, Kerajaan Madura, dan Kerajaan Mataram Islam. Inilah perang paling mengerikan, paling brutal, serta paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia selama masa penjajahan VOC Belanda. Akibat dari perang ini juga mengubah demografi wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang menjadi arena perang. Dalam buku berjudul Sembah Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa yang ditulis oleh Benedict R. Anderson, akibat perang ini sekitar 60.000 rakyat Blambangan atau Banyuwangi gugur, hilang, ataupun yang menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan diri dari VOC. Jumlah korban tersebut dianggap begitu besar karena jumlah penduduk kerajaan Blambangan di Banyuwangi waktu itu 65.000 orang. Setelah menderita kekalahan di perang yang pertama, Belanda akhirnya berhasil menang di perang yang kedua atas bantuan Madura dan Surakarta atau Mataram Islam. Belanda membujuk mereka berperang dengan iming-iming jihad fisabilillah, memerangi orang-orang kafir dan membersihkan Pulau Jawa dari penganut agama Hindu. Pada tahun 1743 terjadi perjanjian antara Paku Buwono II dan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff yang menyatakan bahwa Mataram melepaskan daerah taklukan sebelah timur Pasuruan, yaitu Blambangan. Masalahnya, daerah Blambangan tidak pernah ditaklukkan oleh Mataram. VOC Belanda juga tahu itu. Dengan dalih perjanjian itu, Belanda mengaku berkuasa atas Blambangan. Di Blambangan sendiri terjadi kudeta. Kerajaan Mengwi Bali menyerbu dan menempatkan Gusti Kutabeda dan Gusti Ketut Kabakaba sebagai raja dan patih. Serbuan ini atas dukungan Inggris yang sejak lama melakukan perdagangan di Ulu Pangpang, Celuring, Banyuwangi, dengan konsesi memberikan izin kepada pihak Inggris untuk mendirikan kantor dagang. Ulu Pampang lalu menjadi daerah perdagangan yang sibuk. VOC Belanda yang selalu ingin memonopoli Nusantara lalu mengobarkan perang untuk merebut Blambangan dan mengusir Inggris. Johannes Vos, yaitu gubernur VOC di Semarang, mengeluarkan perintah tanggal 12 Agustus 1766 agar mengadakan patroli di Selat Bali dan sekitarnya. Lalu turun perintah dari Batavia untuk menangkapi kapal-kapal Inggris dan bangsa asing lain dengan alasan masuk wilayah tanpa izin. Setelah laut dikuasai, VOC mengalihkan serbuan ke darat. VOC mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran di bawah pimpinan Edwin Blenky, terdiri atas 335 serdadu Eropa, 3.000 laskar Madura dan Pasuruan, 25 kapal besar dan sejumlah kecil yang lainnya. Tanggal 20 Februari 1767, ekspedisi Belanda berkumpul di pelabuhan Kuanyar, Madura. Pada tanggal 27 Februari 1767, Panarukan diduduki dan didirikan benteng. Pada tanggal 11 Maret, pasukan inti di bawah komandan dari Semarang, Edwin Blenky, bergerak melalui darat sepanjang pantai. Tanggal 23 Maret 1767, ekspedisi Belanda tiba di Banyu Alit. Pertempuran pun meletus. Ratusan laskar Blambangan, pimpinan Gusti Kutabeda terbunuh. VOC menguasai benteng di Banyu Alit. Selat Bali mulai dari Meneng sampai Grajagan diblokir. Kehancuran pasukan Mengwi dimanfaatkan oleh dua pangeran keturunan kerajaan Blambangan, yaitu Mas Anom dan Mas Weka, untuk merebut kembali kekuasaan warisan leluhurnya.
Mereka berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Mengwi mundur ke Bali. Mas Anom dan Mas Weka membuat perjanjian damai dengan VOC, lalu diangkat menjadi regen atau bupati pertama di Blambangan. Namun panglimanya, yaitu Wong Agung Wilis, menolak berdamai dengan VOC dan terus berperang. Pada tanggal 18 Mei 1768, Wong Agung Wilis menyerang benteng VOC di Ulu Pampang, Banyu Alit. Mas Anom dan Mas Weka yang insyaf, mereka balik membantu Wong Agung Wilis. Namun nahas, pasukan Belanda mendapat bantuan dari Laskar Madura, berhasil menang dan membunuh semua penyerbu. Setelah Mas Anom dan Mas Weka gugur, VOC mengangkat Sutanagara dengan Patih Surateruna dan Wang Sengsari dengan Patih Jaksanegara sebagai regen. Mereka dipaksa masuk Islam oleh VOC Belanda agar tidak membelok ke Bali dan diharapkan bisa mengislamisasi rakyat Blambangan agar menjauh dari pengaruh Bali. Karena kurang puas atas kinerja keduanya, VOC memecat keduanya dan mendatangkan Patih Surabaya sebagai Bupati Blambangan. Pihak VOC sendiri juga mencopot Gop Egroin dari komandan tertinggi wilayah Blambangan, digantikan oleh Mayor Kolmon yang terkenal kejam dan brutal. Kolmon menarik pajak yang sangat tinggi dengan merampas bahan pangan dan hasil pertanian. Untuk memperkuat benteng, dia mewajibkan penduduk untuk kerja paksa membangun dan memperkuat benteng VOC di Ulu Pampang dan Kota Lateng. Memerintahkan mereka membuat jalan-jalan, membersihkan pepohonan yang ada di antara laut dan benteng Ulu Pampang, membuat penangkis air dan membangun pos pengintaian di Gunung Ikan, yaitu semenanjung yang menutupi Teluk Pangpang. Akibatnya, rakyat kekurangan pangan, terjadi kelaparan dan kematian. Banyak warga Blambangan yang memilih lari ke hutan untuk menghindari kerja paksa. Mantan Bupati Blambangan sebelumnya, yaitu Sutanagara dan Wang Sengsari serta Patih Surateruna, diam-diam meminta bantuan pada Raja Gusti Agung Mengwi untuk menyerang kompeni membebaskan rakyat Blambangan dari penindasan. Namun ketahuan oleh VOC, sehingga ketiga orang tersebut ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Keadaan bertambah parah ketika penetrasi VOC semakin berat. Misalnya, setiap deko atau kelurah harus menyerahkan 2 kerbau. Selain itu, VOC menuntut 3,5 gulden kepada setiap kepala keluarga dan harus diserahkan setiap tahun. Sesuatu yang sangat berat di tengah sedikitnya waktu untuk pergi ke sawah dan ladang karena kewajiban kerja paksa tanpa upah dan makan.